Action. Ya. Bus Malam. Cerita Bus Malam ini berawal dari cerita pendek berjudul Selamat karya teman gue sendiri, Rifnu Wikana. Begitu gue baca, wah ini cerita menggugah hati banget. Gue baca juga, wah ini kayaknya mungkin dari kisah nyata. Beneran gue nggak nanya sama Rifnu sih ini kisah nyata apa enggak, tapi menurut gue kisahnya udah begitu keren. Gue bilang ya kita jadiin skrip aja gimana gitu. Ini perjalanan yang gue alami, kisah nyata. Gue pernah ke satu daerah, ternyata daerah itu ada konflik, dan gue ada di dalam bus. Itu tegang banget, Mil. Tiba-tiba gue disuruh turun, periksa KTP. Ya laki-laki turun. Kita turun, kita disenter muka kita satu persatu. Kita ditodongin senjata. Gue nggak tahu itu kelompok apa. Gue nggak tahu apakah itu resmi atau tidak. Tapi yang jelas seluruh penumpang terteror. Orang-orang yang ada di dalam bus yang sama dengan yang lo alamin waktu itu mewakili masyarakat Indonesia yang ingin selamat, yang ingin perdamaian. Dan begitu nulis pun yang kejadian kayak gitu. Begitu nulis, sambil nulis di titik-titik tertentu, tahu-tahu air mata keluar sendiri. Jadi gue ngusap sendiri gitu, mewek-mewek sendiri. Nah, tapi gue pikir yang kayak gitu malah yang bagus. Kalau gue nulisnya aja nangis, ya hopefully begitu jadi film, yang nonton juga bisa ikut nangis. Gue rasa Mil, penonton pasti merasa terteror dan merasa ketegangan yang luar biasa karena skenario yang ditulis Abi ini keren banget. Ini berbeda dari cerpen. Ini lebih kompleks dan penonton harus merasakan apa yang gue alami. Dan gue yakin mereka pasti merasakan. Perjalanan bis dari satu titik ke titik lain, dia ngelewatin daerah konflik dan semua yang ada di penumpang bis ini punya kepentingan masing-masing. Nah, yang bikin menarik adalah semua penumpang ini sudah terbiasa lah di daerah konflik ya sebenarnya ya. Maksudnya disuruh turun, periksa KTP itu udah biasa buat mereka. Tapi ternyata di dalamnya itu ada satu pembawa pesan perdamaian. Jadi dia memang mau menyampaikan ke kota itu bahwa kita akan damai dan kita tidak akan perang. Sementara di kota itu lagi siap-siap untuk perang. Nah, jadi bis ini dicari sama semua orang. Dicari sama pihak aparat, dicari sama pihak separatis, karena masing-masing punya kepentingan. Jadi ibaratnya orang ini membahayakan semua penumpang bis. Kita lebih dari 10 tahun yang lalu, gue pernah merasakan gimana rasanya di tengah-tengah konflik. Gue merasakan apa itu 98. Setelah itu gue juga merasakan titik di mana gue di tengah-tengah, bisa dibilang ya peperangan lah ya. Mungkin gue bisa nggak sebutin di sini, cuman ya di daerah konflik, di situ kita ngelihat bahwa yang ketakutan kita bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi kita ngelihat dari mata-mata orang yang kita tatap. Orang-orang itu kayak bicara, kita harus selamat, how to survive. Jadi saat kita di titik konflik itu, bukan lagi diri kita yang penting, tapi orang di samping kita, orang di depan kita, orang di belakang kita. Dan gue coba masukin perasaan itu dalam cerita Bis Malam itu. Karena gue ingat betul ekspresi-ekspresi orang-orang di dalam bus itu, bagaimana supirnya, bagaimana kelompok-kelompok itu. Dan gue yakin ini bukan cuma di tempat itu doang. Ada beberapa daerah di negara ini yang mengalami persoalan yang sama. Itu kenapa gue pengen banget untuk terlibat di film ini sebagai produser. Karena ada pesan yang sangat penting, pesan perdamaian dari cerita itu yang harus disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan seluruh masyarakat Indonesia harus terlibat dalam film ini. Yang ngebedain, ini sebenarnya tulisan-tulisan sebelumnya boleh dibilang itu orderan. Sementara yang ini kayaknya yang order hati. Jadi jauh lebih serius, bikinnya aja bertahun-tahun, 2 tahun lebih buat nulisnya ya, ubah sana ubah sini. Ini fresh. Di dunia ini mungkin hanya beberapa orang yang menceritakan tentang perjalanan bus seperti ini. Dan belum ada di manapun. Dan gue yakin di Indonesia ketika film ini muncul, penonton pasti ramai.